Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali saya mengajak kepada pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita lahirkan kesyukuran kita atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita berkesempatan untuk thalabul ilmi bersama meskipun di luar sana hujan terus turun, dan semoga turunnya hujan ini adalah tanda dari tanda-tanda keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan keberkahan itu kepada hidup dan kehidupan kita, kepada harta-harta kita, kepada seluruh yang telah Allah anugerahkan kepada kita, Allah penuhi dengan keberkahannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada lupa salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas qudwah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini kita akan belajar untuk bisa membuktikan sisi-sisi ijazi Al-Quran di dalam kehidupan. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan, oleh Ayahanda Heri, bahwa tempat ini adalah saksi, menjadi bukti bahwa mukjizat Al-Quran itu masih berlaku hingga saat ini. Bahkan tidak hanya di Yabisa Putra di Manding ini, di Yabisa Putri Wali Telon pun demikian. Kami sebelum ada aktivitas apa-apa, kita membawa santri datang ke tempat yang saat itu masih berupa kebun yang perdunya setinggi orang dewasa. Saat itu saya membawa anak-anak pada bulan Agustus, kurang lebih Agustus 2019. Saat itu musim tembakau. Ternyata kebun itu sedang dipakai oleh saudara kita menjemur tembakau. Maka kemudian saya dan anak-anak duduk tidak jauh dari jemuran tembakau itu dan kemudian tilawatul Quran. Saya membawa kurang lebih 15 anak. Jadi satu anak kebagian 2 juz. Setelah kemudian selesai, masing-masing 2 juz kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, jikalau Engkau ridha tempat ini untuk kami tempati menjadi tempat belajarnya santri putri, maka mudahkanlah kami di dalam mewujudkan bangunannya ya Allah. Mudahkanlah kami di dalam memulai dan meneruskan pembangunannya ya Allah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mungkin sebulan 2 atau 3 kali kami mendatangi tempat itu, dan alhamdulillah akhir 2019 Allah berikan kepada kami rezeki untuk memulai pembangunan itu. Maka sungguh mukjizat Al-Quran itu sangat terbukti bagi keberlangsungan Yabisa Putra maupun Yabisa Putri. Akan tapi tentu ini akan menjadi pelajaran hanya khusus bagi kami ketika kemudian tidak kami ceritakan seperti ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk bersama-sama membuktikan bahwa mukjizat Al-Quran itu benar-benar bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan Bapak Ibu sekalian di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa sekiranya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada gunung, maka niscaya gunung itu akan tunduk, patuh, terpecah belah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah memberikan penegasan kepada kita, surat Al-Isra ayat yang ke-9, inna hadal Qur'ana yahdil lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang tepat, memberikan petunjuk kepada cara yang paling jitu, memberikan jalan kepada rute yang paling cepat, memberikan cita-cita yang pasti terkabul. Maka di dalam hal ini Syekh Al-Maqdisi menyampaikan, cita-citamu, hajat hidupmu tercapai cepat atau lambat setara dengan tilawahmu, setara dengan interaksimu kepada Al-Quran. Maka kami telah membuktikan bahwa dengan tilawatul Al-Quran, kemudian kita meminta kepada Allah hajat-hajat kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan semuanya. Maka sudahkah Bapak Ibu mencobanya? Sudahkah Bapak Ibu merasakan sisi-sisi ijazi Al-Quran itu di dalam kehidupan? Kalau belum, marilah kita coba dan marilah kita buktikan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu membawa dampak yang luar biasa, ada sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bima'ati ayatin fil lailatin kutibalahu kunutu lailatin. Sesiapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita pada malam hari membaca 100 ayat dari ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan menuliskan bagi kita sepanjang malam itu kita sholat malam. Maka dalam hal ini Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan juga Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun demikian, sisi-sisi ijazi Al-Quran itu akan sangat terpengaruh dengan keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penegasan di dalam sebuah hadis yang mulia, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui hadis riwayat Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, ya. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hajat-hajat kita, akan mengabulkan permohonan-permohonan kita, itu sesuai dengan persangkaan kita. Wa ana ma'ahu idza dzakkarani. Jika ia mengingatku, aku bersamanya ketika ia mengingatku.
jika ia mengingatku saat sendirian, fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzakaroni fi mala'i, dan ketika hambaku mengingatnya dalam kumpulan manusia, dzakartuhu fi mala'i khairi minhum, maka aku akan mengingatnya dalam kumpulan yang jauh lebih baik dari itu, yaitu kumpulan para malaikat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling esensi untuk kemudian kita perbaiki adalah keyakinan kita, persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan sesuai dengan persangkaan kita. Ketika kita yakin, maka Allah akan memberikan. Ketika kita kurang yakin, maka Allah juga tidak akan memberikan. Apalagi kita ragu-ragu, maka tentu Allah tidak akan mengabulkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu kita pendek ya, beberapa hal mungkin nanti akan kita lewati ayat maupun hadisnya. Harapannya di pertemuan petang hari ini atau sore hari ini kita kemudian bisa langsung mempraktekkan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, juga para santri nanti bisa langsung praktek bagaimana cara membuktikan sisi ijazi Al-Quran itu di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82 Allah menegaskan, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu menjadi obat, menjadi syifa, dan menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, menjadi sesuatu yang kemudian menghadirkan sisi-sisi kasih sayang. Maka Al-Quran yang sudah ditegaskan oleh Allah sebagai obat itu, sudahkah kita merasakan bahwa Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai obat terbukti di dalam kehidupan kita? Di dalam ayat yang lain, surat Fussilat ayat yang ke-44, Allah menegaskan, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi Allah menegaskan di dalam surat ini, di dalam ayat ini, bahwa Al-Quran itu adalah menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada apanya? Percaya kepada janjinya. Ketika kita meyakini janji-janji Allah itu nyata, maka Allah pun akan mewujudkan kenyataan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hadis yang mungkin Bapak Ibu bisa screenshot ya, bisa difoto ya. Bahwa banyak sekali bukti-bukti sejarah yang tidak bisa terbantahkan bahwa Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Al-Quran itu benar-benar sangat berpengaruh besar di dalam kehidupan. Tidak hanya kehidupan Rasulullah, tapi juga kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in, dan juga kehidupan para tabi'ut tabi'in. Ya, salah satunya saya bacakan, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah menyembuhkan seseorang yang terkena sengatan ular dengan bacaan ayat Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 7 kali. Pernah enggak Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, ya, tersengat ular yang berbisa disembuhkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan kita semua tentu tahu apa arti Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Digigit ular yang berbisa, tapi ternyata yang diucapkan tidak innalillahi, tapi yang diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu diulangi sebanyak 7 kali, biiznillah, dengan izin Allah bisanya hilang. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini agak penting, maka kemudian saya bacakan. Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zad Al-Ma'ad menjelaskan,
Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Artinya penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit lahir maupun penyakit batin. Penyakit fisik maupun penyakit non-fisik. Ya. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Maksudnya penyakit-penyakit yang kaitannya dengan kehidupan kita dunia dan juga penyakit-penyakit yang menghambat kehidupan kita nanti di akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Ya, maka saya berikan warna merah. Tidak semua orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Saya berharap bahwa kita termasuk orang yang dikecualikan itu. Ya. Kita termasuk orang yang diberi keahlian untuk menjadikannya ayat-ayat Al-Quran itu sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya. Maksudnya menghadapi ayat-ayat Allah itu. Penyakit apapun, jadi semua penyakit, penyakit lahir maupun penyakit batin. Bahkan tadi Ibnul Qayyim menjelaskan penyakit dunia maupun penyakit akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah ya, bahwa sekelompok sahabat Nabi melakukan perjalanan melewati sebuah kampung yang kala itu mereka dijamu oleh penduduk kampung itu. Dan kemudian penduduk kampung itu bertanya kepada para sahabat yang mampir itu, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan atau bisa mengobati karena pembesar atau pemuka kampung kami tersengat binatang sehingga menjadi demam, menjadi panasnya tinggi. Maka kemudian di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar itu, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran, khususnya membacakan suratul Fatihah kepadanya. Akhirnya pembesar itu sembuh, lalu memberikan hadiah seekor kambing. Dan kemudian di dalam riwayat yang lain, sahabat tadi atau sekelompok sahabat tadi menerima, dan ada juga di dalam riwayat yang lain sahabat tadi tidak menerima. Lalu kemudian para sahabat setelah acaranya selesai mendatangi Rasulullah dan menceritakan kisah tadi, dan kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidaklah meru'yah kecuali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ya. Jadi para sahabat tadi menceritakan kepada Rasulullah bahwa yang dibacakan kepada pembesar kampung yang dilewatinya saat itu hanya membacakan suratul Fatihah. Kemudian Rasulullah tersenyum dan beliau bersabda, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ru'yah? Maka beliau pun bersabda, ambil kambing itu dari mereka, potongkan untukku sebagian dan sebagian yang lain silahkan kalian nikmatinya. Jadi Rasulullah ketika kemudian mengetahui bahwa para sahabat akan diberikan hadiah seekor kambing, maka kemudian Rasulullah meminta kepada sahabat, ambil saja kambingnya. Sembelihlah kambing itu, nanti sebagian untukku dan sebagian yang lain lagi untuk kalian. Ya. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu membacakan surat Al-Fatihah ketika kemudian panjenengan sakit? Pernah? Belum ya? Nah, maka mari kita buktikan nanti ya, surat Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan sakit mata kita. Surat Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan sakit gigi kita. Surat Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan sakit kepala kita. Sakit apapun yang ada di dalam fisik kita. Bahkan sakit-sakit yang tidak ada di dalam fisik kita.
Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Agar obat bisa berefek menyembuhkan, dibutuhkan dosis yang tepat. Dosis obat bagi masing-masing orang tentu tidak sama. Dan siapakah yang akan bisa menentukan dosis obat itu bagi seseorang? Tentu dia adalah dokter. Dokterlah yang kemudian bisa menentukan berapa dosis obat itu bagi seseorang yang datang berobat kepadanya. Nah, lantas yang menentukan dosis ayat Al-Quran yang tepat itu terus siapa? Maka Allah memberikan kepada kita gambaran bahwa ternyata yang bisa menentukan dosis yang tepat ayat-ayat Al-Quran yang nantinya bisa akan menyembuhkan dan menjadi solusi bagi kita adalah diri kita. Kitalah yang kemudian akan bisa merasakan getaran-getarannya. Semakin bagus atau semakin besar atau semakin nampak getarannya, maka akan semakin cepat ayat-ayat itu berdampak kepada kita. Kalau kemudian getaran itu kita nilai dari angka 0 sampai 10, maka tentu yang angka 10 inilah yang paling akan cepat mendatangkan solusi bagi kita. Lantas kenapa kok harus getaran? Emang ketika membaca Al-Quran bisa bergetar? Ya maka nanti kita buktikan bersama Bapak Ibu sekalian. Kita bisa merasakan getaran atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita, ya, oleh kerisauan kita, oleh lingkungan kita, oleh keyakinan kita. Yang semua itu menjadi faktor yang menyebabkan masing-masing orang membutuhkan dosis yang berbeda. Kembali kepada hadis yang tadi, inna inda dhonni abdibi, bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan kita kepadanya. Maka keyakinan kita, kejujuran kita, itulah yang kemudian sangat berpengaruh di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah memberikan kepada kita penegasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Bapak Ibu, orang-orang yang beriman itu salah satu tandanya adalah ketika diperdengarkan kepadanya nama Allah bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Maka pertanyaannya, sudahkah ketika kita mendengar nama Allah disebut bergetar hati kita? Sudahkah ketika kita diperdengarkan ayat-ayat Allah bertambah iman kita? Maka kembali marilah kita introspeksi. Bagaimana Al-Quran itu akan bisa kita buktikan sisi-sisi ijazinya. Kalau kemudian Al-Quran di dalam tubuh kita saja belum bisa menghadirkan getaran. Belum mampu meluluh lantakkan hati dan jiwa kita. Maka ini hal yang penting yang kemudian kita upayakan. Tetapi insya Allah itu bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang susah. Ketika kejujuran itu sudah kita kedepankan. Ketika rasa penghambaan itu sudah betul-betul kita agungkan. Maka insya Allah getaran itu akan segera bisa kita rasakan.
Di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Saya bacakan langsung artinya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang. Ini para ulama memberikan penjelasan ayat-ayat yang serupa dan berulang-ulang ini adalah salah satunya adalah suratul Fatihah. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Jadi melalui dua ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu akan bisa menggetarkan hati kita. Bahkan tidak hanya hati tapi menggetarkan fisik kita. Hati kita benar-benar bergetar, tubuh kita bisa menggigil karenanya. Maka cari dan dapatkan momentum-momentum itu agar kemudian kita bisa mendapatkan dan merasakan getaran-getarannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang kemudian sangat penting untuk kita ketahui, yaitu dalam surat Maryam ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadau wa bukiya." Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Jadi orang-orang yang kemudian dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, maka kemudian ia sujud menyungkur dan kemudian menangis. Sesuatu yang kemudian tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan gambaran yang serupa ketika kita bisa merasakan getaran-getaran Al-Quran itu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajarkan rangkaian kata-kata. Silahkan Bapak Ibu bisa ditulis di layar itu, nanti bisa dipraktekkan ya, atau difoto boleh, silahkan yang membawa foto. Saya bacakan cara yang kemudian sangat memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan getaran itu adalah ketika kita mengawalinya dengan sebuah permohonan semisal dengan permohonan yang saya tuliskan ini. Meskipun tidak harus persis Bapak Ibu sekalian, tapi paling tidak intinya atau maknanya dapat di sana. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya memiliki persoalan, yaitu bahwa persoalannya disebutkan. Misalkan anak saya ya Allah, sampai hari ini belum punya jodoh, sementara usianya sudah lanjut, sudah tua. Atau pasangan hidup saya ya Allah, saat ini belum mau sujud dan rukuk mengagungkan Engkau ya Allah. Hutang saya ya Allah. Atau apapun persoalan, sebutkan masalah, sebutkan persoalan yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah persoalan itu diucapkan, kemudian saya sadar ya Allah. Saya sadar dengan sepenuh kesadaran bahwa ada peran kesalahan dan dosa saya sehingga persoalan ini hadir dalam hidup saya. Maka ampunilah saya, maafkanlah saya, sayangilah saya, cintailah saya dan tolonglah saya ya Allah. Dan titipkanlah kepada saya satu ayat-Mu yang bisa membuat saya jauh lebih tenang, jauh lebih baik, dan mengetahui rahasia di balik keadaan ini serta mendapat solusi terbaik hanya dari-Mu.
Setelah itu kemudian kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Quran yang sudah kita siapkan sebelumnya kita buka Bapak Ibu, sebuka-bukanya. Kemudian kita tunjuk dengan jari kita setunjuk-tunjuknya. Mau yang bagian atas, tengah atau bawah. Mau bagian yang kanan atau yang bagian kiri, sama saja, tunjuk saja. Nah ketika sudah ketemu yang ditunjuk, kemudian dilihat Bapak Ibu, surat apa, ayat berapa. Maka kemudian sudah ketemu, langkah berikutnya adalah ayat itu dibaca lafadznya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dibaca artinya. Sangat dimungkinkan ayat itu tidak sesuai dengan harapan. Ya, kok beda ya? Kok tidak sesuai dengan apa yang saya minta ya? Isinya kok seperti ini ya? Sangat mungkin. Akan tapi Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah Allah yang memilihkan ayat untuk kita. Karena memang kita meminta, ya Allah, pilihkan kepadaku satu ayat-Mu yang dengan itu hidup saya menjadi lebih tenang, menjadi lebih baik. Dan saya mengetahui rahasia di balik keadaan ini dan kemudian saya mendapatkan solusi terbaik hanya dari-Mu. Maka Allah pasti akan memberikan satu ayat itu kepada kita. Maka kita tidak harus kemudian kecewa dengan pilihan Allah itu. Baca saja Bapak Ibu. Baca lagi artinya. Kemudian pahami maknanya. Setelah itu kemudian baca berulang-ulang. Dan kemudian rasakan getarannya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika kita melakukannya dengan jujur. Ketika kita melakukannya dengan ikhlas. Maka tidak butuh waktu lama. Kita akan bergetar. Hati kita akan bergetar hebat. Dan kemudian kita bisa mempraktekkan kemudian kita watahharu sujada wa bukiya. Kita tersungkur sujud dan menangis. Maka ketika itu sudah bisa kita lakukan. Maka insya Allah apapun masalah kita. Apakah itu masalah batin maupun masalah lahir. Masalah fisik maupun masalah non fisik. Masalah dunia maupun masalah akhirat. Allah akan segera berikan jalan keluarnya. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana itu. Sesimpel itu. Maka kenapa saya tadi melewati banyak ayat dan hadis yang kemudian tidak saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar setelah pertemuan ini kita semua bisa mempraktekkan sisi ijazi Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Bahwa Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan maha luar biasa. Tidak ada satupun manusia, bahkan ketika ia mengajak seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan seluruh makhluk yang ada di kolong langit ini untuk membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Maka niscaya tidak akan bisa. Maka ayat Al-Quran itu sungguh-sungguh luar biasa. Maka ketika ayat itu tidak bisa menggetarkan hati kita, maka yang bermasalah adalah diri kita. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu tidak mampu meluluh lantakkan jiwa kita, maka sungguh jiwa kita lah yang kemudian bermasalah. Maka kalau seandainya itu yang terjadi, minta kepada Allah, ya Allah, aku punya persoalan ya Allah. Sungguh aku merasakan hatiku sekeras batu ya Allah. Aku tidak bisa merasakan getaran-getaran ayat-Mu ya Allah. Maka hadirkan kepadaku nikmat. Sebagaimana yang telah Engkau anugerahkan kepada orang-orang yang nikmat. Merasakan getaran-getaran Al-Quran.
Tunjukkanlah kepadaku satu ayat-Mu ya Allah, yang aku bisa merasakan getaran itu. Maka insya Allah, Allah akan hadirkan kepada kita satu ayat yang kemudian dengan singkat dan cepat kita akan bisa merasakan getaran-getaran Al-Quran itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi sudah maghrib ya. Kita sebagaimana biasa di kesempatan yang istimewa di penghujung hari yang mulia ini, hari Jumat, yaitu Sayyidul Ayam, rajanya hari. Maka kita tutup hari yang mulia ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim mengabulkan doa dan permohonan kita, memberikan solusi yang terbaik untuk seluruh persoalan dan problematika hidup kita, dengan solusi-solusi yang bisa jadi tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Maka sambil terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran yang nanti akan kita baca, yang Bapak Ibu baca ketika nanti di rumah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, baik tengah hari maupun tengah malam. Semoga ayat-ayat itu benar-benar menjadi ayat-ayat yang berkesan di dalam hidup dan kehidupan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan seluruh ayat Al-Quran yang jumlahnya kurang lebih 6.600 ayat itu, tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya bermakna. Dan itu juga bermakna untuk kita. Meskipun tadi saya ulangi lagi, seolah-olah ayat yang dipilihkan oleh Allah itu kok tidak nyambung dengan persoalan hidup kita. Tapi yakinlah ayat itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali doa kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aishan waqaran. Allahumma dibhamana, Allahumma dibhamana, Allahumma dibhamana ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan salah kami ya Allah. Ampunilah dosa dan salah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan salah guru-guru kami ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Muliakanlah guru-guru kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, hadirkanlah kepada kami sebuah kesempatan untuk bisa merasakan keagungan ayat-ayat-Mu ya Allah. Untuk merasakan getaran ayat-ayat-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami untuk bisa mendapatkan hikmah sebagaimana hikmah yang telah dirasakan oleh orang-orang yang soleh sebelum kami ya Allah. Orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang Maha tahu atas apa yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami saat ini dan saat yang akan datang ya Allah. Maka perbaikilah iman kami ya Allah. Perbaikilah ketakwaan kami ya Allah. Bimbing dan tuntunlah kami untuk senantiasa berada di dalam syariat-Mu ya Allah. Di dalam hidayah-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami solusi yang terbaik atas seluruh persoalan hidup kami ya Allah. Baik itu yang terkait dengan kesehatan kami, dengan keuangan kami, dengan anak-anak kami, dengan pasangan hidup kami, dan seluruh hidup dan kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Sungguh kami percayakan seluruh urusan kami kepadamu, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku pasrahkan hidup dan kehidupan kami ya Allah. Karena sesungguhnya seluruh hidup dan kehidupan kami dan ibadah-ibadah kami hanya untuk-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hadhil ard. Allahumma barik lana fi ma'hatina ya Allah. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi umurana. Allahumma barik lana fi ahlina wa malina. Allahumma barik lana fi makasibina. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ampunilah kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.